Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa astaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil hadiyalah. Amma ba'du. Tak terasa tinggal beberapa hari lagi kita akan memasuki Hari Raya Idul Fitri, dan sudah menjadi tradisi bagi umat muslim yang ada di Indonesia yang sudah mengakar budaya sejak dulu hingga sekarang. Bila menjelang hari raya, umat muslim yang tinggal di jauh sana mencari nafkah, bekerja, beraktivitas lain, kuliah dan lain sebagainya, itu kalau menjelang hari raya pada mudik kembali ke kampung halamannya. Ya, ini dengan tujuan dan harapan mereka bisa kembali ke kampung halamannya, bisa bersilaturahmi dengan keluarga, bertemu kedua orang tua, saling bermaaf-maafan, dan bisa mempererat persaudaraan. Akan tetapi itu hanya sebatas wacana sepertinya kalau waktu mereka masih di tempat kerja, di tempat aktivitas yang lain. Pada kenyataannya mereka sampai di tempat ia berasal itu mereka mengalih fungsikan daripada tujuan mudik atau pulang kampung. Mereka hanya mampu menemani keluarga beberapa waktu saja. Setelahnya ia sibuk dengan teman, bereuni lah, tempat wisata lah, atau apa aja. Mereka justru inilah yang disibukkan, tidak sesuai dengan wacana sebelumnya. Waktu yang ia gunakan terbatas itu ia banyak gunakan dengan orang lain, entah itu teman, entah itu saudara yang jauh sana, atau rekan kerja, rekan apa gitu, sehingga hilang sudah fungsi daripada tujuan mudik yang semula. Dan ini banyak terjadi. Oleh karena itu saya mengingatkan kepada saudara-saudaraku yang sedang mudik, boleh bersilaturahmi dengan teman, mungkin teman sekolah, teman kuliah, teman bekerja yang ada di sekitar kita dibesarkan atau kita berada waktu itu, untuk yang akhirnya jarang bertemu, begitu mudik sekarang bertemu. Tetapi tolong jangan dihabiskan waktu untuk mereka, tapi banyak-banyaklah bersama keluarga, khususnya kedua orang tua, sebagaimana tujuan awal Anda untuk mudik, yaitu bertemu keluarga, khususnya orang tua. Karena beliaulah yang tulus ikhlas mendoakan kita, mengharap kehadiran kita. Kita datang yang diharapkan bukan oleh-olehnya, bukan materi, bukan kemewahan, tetapi kebersamaan. Itulah yang diimpikan. Ada satu cerita, seorang ibu yang sudah lanjut usia dan dia sudah tidak punya suami. Dia tinggal bersama seorang anak
yang kebetulan sedikit autis, ya, keterbelakangan mental. Sementara anaknya itu tidak hanya satu itu saja, dia punya salah satu anak yang kerja di sebuah kota besar, dan besar harapannya ibu ini di hari raya yang fitri bisa bertemu dengan anaknya yang jauh di sana. Jauh hari sebelum hari raya, dia telepon ke anaknya, "Nak, kapan engkau pulang? Ibu rindu, ibu kangen." Tetapi anak itu sibuk dengan dunia bisnisnya. Dia hanya menjawab, "Iya, Mak, saya nanti hari raya pulang." Dan sampailah hari raya yang fitri itu tiba. Sang ibu dandan sedemikian rupa, bersih, mempersiapkan rumahnya, lingkungan rumahnya itu semua serba bagus, serba bersih, beda dari biasanya. Dan di hari yang fitri itu juga ia masak kesukaan anaknya, makanan yang tentu favorit dan enak, dengan harapan bisa bertemu anak tercinta. Namun sayang, pagi berlalu, siang pun datang, sore tak kunjung juga anaknya pulang. Ia telepon, tidak diangkat, hingga malam pun tiba. Ia menunggu dan terus menunggu bersama satu anaknya yang autis, hingga akhirnya anaknya yang autis itu pun tertidur di pangkuannya, hingga terbangun dan bertanya, "Ibu kok belum tidur?" "Iya, Nak, ibu belum ngantuk. Ibu menunggu kakakmu datang, sebentar lagi akan pulang." Dan hingga akhirnya larut malam, anak itu pun tidak juga datang. Ia telepon ke anaknya, diangkatlah telepon itu. Apa jawab si anak? "Ya, Ma, saya sudah pulang dan ini bermalam di hotel. Rasanya tidak enak kalau malam-malam datang." Ibu dengan memelas, "Datanglah, Nak, sekarang, tidak apa-apa. Nanti engkau kembali lagi ke hotel." Namun sang anak pun bersikukuh tidak datang. Dan keesokan harinya anak itu pun datang. Mereka bersilaturahmi, bercengkrama. Bahagia rasanya hati ibu itu, hingga mereka berkumpul 1-2 jam berlalu. Belum juga selesai melepas rindu, sang anak ditelepon oleh temannya yang kebetulan tinggal di satu kota. Mereka ingin bertemu dan kemudian mereka pun pamitan untuk menemui temannya. Ibu berpesan agar kembali. Namun apa jawab sang putra? "Habis ini saya ada undangan meeting, Bu. Ada undangan halal bihalal dengan teman kampus. Dan besok saya juga harus kembali ke tempat kerja saya. Saya ada undangan dari bos." Dengan berat hati sang ibu melepaskan kekecewaannya. Saya kira para sahabat sudah paham dengan apa yang saya sampaikan, betapa beratnya seorang ibu menahan rindu dan bertemu
dengan sekejap saja. Anak lebih memilih dengan teman kerja, dengan teman kuliah, dengan teman sekolah. Hanya 2 jam saja dia mampu menemui ibunya. Sementara tujuan mudik ialah bertemu kedua orang tuanya. Sahabat, perhatikan baik-baik. Jangan pernah kecederai orang tuamu di hari yang fitri ini. Muliakanlah mereka. Semoga jannah menjadi tempat tujuan kita, menjadi tempat kita kelak di hadapan Allah yang Maha Kuasa, karena surga ada di bawah telapak kaki ibu. Ridhonya lah yang selalu kita rindu. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan silahkan dibagikan video ini apabila bermanfaat. Kurang lebihnya saya sekali lagi mohon maaf. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.